Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang pendengaran pada hewan. Bagaimana caranya dan bagaimana hewan-hewan itu bisa menangkap suara-suara yang timbul karena benda-benda atau hewan-hewan yang lain pemangsanya gitu maksudnya. Mari kita belajar bersama. Oke, pendengaran pada hewan. Jadi kalau anak-anak lihat di sini ada lumba-lumba yang ingin menangkap mangsanya, itu bagaimana dia bisa mengetahui posisi mangsanya dan ada di kedalaman berapa. Mari sama-sama kita pelajari. Pernahkah anak-anak melihat anjing menggerakkan telinganya? Nah, coba. Anjing ini sedang menggerakkan telinganya. Nah, iya kan? Mengapa dia menggerakkan telinganya? Ternyata anjing sering menggerakkan telinga ketika melakukan pelacakan atau berburu. Jadi ada mangsanya ya. Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Apa ya? Apa gitu. Kita kan gitu. Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Tadi yang menggerakkan telinga. Sistem ini disebut sistem sonar. Menggerakkan telinganya ini disebut sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi, karena dia bisa mendengarkan suara ultrasonik. Jadi tahu di mana mangsanya itu berada. Sistem sonar pada kelelawar, tadi pada anjing, sekarang pada kelelawar. Nah, coba dilihat kelelawar ini pun juga bisa mencari mangsanya dan pada malam hari pun keluar dia tidak akan pernah tertabrak dinding gitu ya, karena punya sistem sonar ini. Sonar atau sound navigasi offering merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir berapa ukurannya ini, bentuknya, letaknya, dan kedalaman suatu benda. Jadi masing-masing punya kelebihan. Kelelawar bisa menaksir bendanya seberapa, mangsanya seberapa, ada di kejauhan berapa dengan menggunakan sistem sonar ini. Kelelawar, nah seberapa jauh? Karena apa? Karena ketika kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik, maka mengenai benda tersebut dan benda akan memantulkan kembali. Sehingga kelelawar ini tahu seberapa jauhnya, seberapa besarnya mangsanya tersebut. Kelelawar dapat menerima dan mengeluarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 20.000 Hz pada saat ia terbang. Gelombang yang dipantulkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang akan dilewatinya dan diterima oleh alat penerima yang berada di tubuhnya. Jadi ketika dipantulkan kembali oleh mangsanya dan kelelawar menerimanya. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Ekolokasi kelelawar. Pada saat terbang dan berburu, kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi. Kemudian mendengarkan gema yang dihasilkan. Nah ini, yang pertama kelelawar mengeluarkan sinyal bunyi frekuensi tinggi. Pantulan suara dari serangga diterima kembali oleh kelelawar. Kelelawar kembali mengeluarkan sinyal sehingga mengetahui posisi mangsa dengan cepat. Berikutnya, kelelawar mengikuti jalur pantulan suara tersebut untuk mendeteksi mangsanya. Akhirnya mangsanya bisa ditangkap. Itu. Hewan berikutnya, lumba-lumba. Habitat asal lumba-lumba di lautan. Lumba-lumba sebagian besar waktunya di kedalaman laut
yang cukup gelap. Tetapi lumba-lumba juga memiliki sistem sonar untuk berkomunikasi, menerima rangsang, dan sebagainya. Makanya kan kalau anak-anak ke Ancol, kan ada lumba-lumba yang bisa berkomunikasi dengan manusia, bisa tahu bahasa manusia. Bagaimana cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba? Pertama, lumba-lumba bernafas melalui lubang di atas kepalanya. Berikutnya, di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara yang berfrekuensi tinggi, maka lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung-kantungnya. Kantung udara juga berperan sebagai alat pemfokus bunyi. Kemudian bunyi ini dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Oke. Maaf. Nah, mohon maaf, ini berikutnya ini lumba-lumba. Jadi maksudnya tadi ada yang mengeluarkan kecil tadi dari sini ya, lubang kecil tadi di dalamnya ini di bawah lubang terdapat kantung kecil yang berisi udara. Sistem sonar pada lumba-lumba. Nah, ini sama dengan kelelawar. Jadi dia bisa mengetahui seberapa jauh letak mangsanya, seberapa dalam letak mangsanya, dan seberapa besar. Gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila mengenai suatu benda. Pantulan tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Nah, kalau lumba-lumba punya jendela akustik. Dari bagian tersebut diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Maka lumba-lumba akan mengetahui lokasi, ukuran, dan pergerakan mangsanya. Ya, jadi kalau lumba-lumba punya jendela akustik. Gambaran sistem sonar pada lumba-lumba. Nah, ini tadi ya, ketika sudah mengenai mangsanya akan dikembalikan. Nah, ini. Begitu kena mangsanya, maka akan dikembalikan lagi. Sehingga lumba-lumba tahu di mana mangsanya tersebut. Jadi, itulah Allah sudah menciptakan makhluk-makhluknya dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita bersyukur bahwa Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita nikmat-nikmat yang lain, kita gunakan semoga dengan sebaik-baiknya. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Salam sukses dan sampai jumpa. Ini tadi ya, kelelawar, ikan lumba-lumba, bagaimana cara menanggapinya seperti ini, menanggapi apa itu akan mengenai dinding tebing. Oke, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Sampai